Halo, jumpa lagi di Algoritma Hidup Academy bersama saya dosen tanpa nama dan asdos kesayangan kita Kang Poci dengan buku absen mustikanya. Ya, kita akan bahas teori yang sangat menarik, yaitu adalah part 2 bila 2025 sampai 2030 kiamat. Jadi sebelumnya yang mau bawa makanan ringan boleh, mau ngopi boleh, yang mau bawa martabak, masakan padang, pizza juga boleh, yang mau sambil rebahan atau gelantungan, klesotan apalagi juga boleh. Pada bagian 2 ini kita akan membahas bila mana kita akan mengalami kiamat, hal apa yang akan jadi pemicunya, apakah ada serangan invasi alien, ataukah hujan meteor, atau seperti di Resident Evil ada wabah zombie, atau muncul monster seperti Attack on Titan, atau bahkan malah dunia dijajah oleh monster seperti Monster Hunter. Menurut saya hal tersebut adalah hal yang kemungkinannya sangat kecil terjadi, meskipun di dunia ini kita juga mempercaya adanya malaikat dan setan yang mungkin saja berpengaruh atau memiliki rencana besar melibatkan elit global dalam mempengaruhi atau mempersiapkan akhir zaman. Namun menurut saya hal tersebut tidak akan secara nampang jelas-jelas banget gitu akan terjadi, karena dalam tanda kutip serangan goib gitu ya, muncul-muncul monster-monster atau setan malaikat secara pampang nyata gitu. Lalu apa yang sebenarnya akan terjadi atau apa yang akan menjadi pembuka, entah itu kiamat kecil maupun kiamat besar seperti yang telah kita jelaskan di part pertama? Menurut saya hal yang akan terserang adalah 3 hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Tapi dari ketiga hal ini semuanya itu akan dipengaruhi oleh suhu, iklim, atau cuaca. Jadi masalah sandang tentu saja bila mana suhu menjadi sangat panas atau sangat dingin, hal ini akan membuat kita harus melakukan penyesuaian yang mungkin secara ekstrim gitu ya dalam hal pakaian kita. Kalau pakaian saja mungkin tidak terlalu pengaruh, namun bagaimana bila mana hal ini mempengaruhi makanan kita, di mana misalnya padi dan gandum gagal panen karena suhu yang ekstrim seperti itu. Belum lagi mungkin muncul masalah hama, bakteri, atau virus yang dapat mengganggu baik kita secara manusia, yaitu adalah penyakit seperti coronavirus ataupun hama wereng gitu ya, yang mengganggu makanan kita. Tentu saja hal ini sudah ada tertulis kalau dalam agama saya, yaitu di Alkitab, tulis terkait hal tersebut. Dan juga mungkin pada agama yang lain seperti Islam juga mengatakan tanda-tanda dari akhir zaman. Dan yang ketiga adalah papan. Tentu saja dengan suhu yang panas, rumah mungkin AC gitu ya, itu akan berdampak. Apalagi kalau ekstrim, biasa saja kita tidak bisa menggunakan AC. Apalagi kalau listrik dan internet sudah tidak bisa digunakan seperti pada kasus badai matahari gitu ya. Itu saja kehidupan kita yang sudah sangat tergantung dengan teknologi ini akan sangat membuat kita rentan, karena kita tidak terbiasa. Yang biasanya pakai AC sekarang pakai angin jendela yang anginnya panas juga gitu loh. Apalagi kalau ekstrim ya, sangat gawat gitu ya. Dan tentu saja yang terakhir adalah sandang, pangan, papan dipengaruhi oleh bila mana ada bencana yang global di seluruh dunia seperti angin topan, banjir, tsunami, gempa bumi, awan panas, kabut tebal gitu ya, dan masih banyak bencana-bencana alam yang cukup mengerikan yang terkadang tidak bisa diprediksi, dan apalagi meskipun sudah diprediksi tapi kita tidak bisa menanganinya, dan akan sangat menjadi parah bila mana keadaan dunia yang chaos karena hal-hal tersebut diperparah dengan hal-hal yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, entah ini bersifat naluri ataupun ini bersifat konspirasi yang sudah direncanakan oleh para elit global, seperti peperangan, mungkin market crash, kehancuran ekonomi gitu ya, teknologi yang mungkin malah menjadi senjata makan tuan, maupun energi nuklir yang karena cuaca ekstrim yang meledos sana sini ya gawat gitu kan. Lalu dari beberapa hal yang saya katakan, apa yang bisa kita lakukan bila mana hal ini terjadi? Kita tidak mengatakan ini hal yang dapat kita tangani secara individu, bila mana hal ini sudah digariskan oleh sang penguasa, digariskan oleh sang pencipta, yaitu Tuhan, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya kita mau tidak mau harus mempersiapkan diri dari segi pengetahuan, kebiasaan, tubuh kita, pikiran kita,
dan hati ataupun iman kita masing-masing. Jangan sampai kita meremehkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tidak perlu khawatir, cemas berlebihan, karena hal ini tidak diketahui secara pasti oleh semua orang. Namun mempersiapkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari merupakan hal yang sudah selayaknya dilakukan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Terus bertumbuh, terus berkembang, jangan menjadi manusia yang manja. Tidak perlu takut berlebihan, tapi juga jangan mengabaikannya belas-belasan juga gitu ya, bablasan nanti. Oke, sampai sini dulu part 2 kali ini. Untuk part 3 kita akan lebih membahas terkait ramalan-ramalan gitu. Kan banyak ini selentingan tahun 2025 ke atas gitu. Mengapa kok tahun-tahun ini dianggap sebagai tahun-tahun yang penting? Apakah kita secara manusia juga sudah memiliki firasat, atau saya bahas deja vu ya, berarti kita sudah diingatkan ini sudah akhir, tolong ngono ya ngono tapi ojo ngono, jarine wong Jawa gitu ya. Jadi kita sebagai manusia mungkin kita masih saja melakukan kesalahan atau ada sifat-sifat yang buruk yang kita miliki. Namun ya kalau bisa jangan terlalu berlebihan. Ya kita harus berusaha untuk terus belajar untuk menjadi lebih baik. Minimal tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Jangan mau kita menjadi orang yang egois yang mau menang sendiri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Jadilah cerdas, mahasiswa dari AHA Academy, Algoritma Hidup Academy, adalah mahasiswa yang cerdas, anti gopoh, sehingga dapat pikir tenang apa yang harus dilakukan. Ya, silakan bayar SPP dengan melakukan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di part 3 terkait pembahasan hari ini. Begitu, mahasiswa yang cerdas, kelas bubar.